Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, para sahabat semua dimanapun saat ini berada. Selamat bersua kembali. Kita sekarang telah berada di tahun 2026. Dengan bergulirnya waktu, tentunya ada banyak hal yang merupakan pengalaman iman kita yang menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Persekutuan adalah salah satu sarana di mana Allah menumbuhkan iman kita. Oleh karena itu, melalui persekutuan doa pagi hari ini, marilah kita berharap agar supaya iman kita semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita teduhkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Rasa syukur dan sukacita kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh kembali menjumpai Dikau melalui persekutuan doa pagi hari ini. Sebentar firman-Mu akan diberitakan, kiranya Roh Kudus membimbing kami dan memberikan hikmat kepada kami, agar firman yang kami pergumulkan bersama boleh menjadi terang dan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita lantunkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Di
Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, dan para sahabat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita kali ini saya beri tema menjadi pemimpin yang berhikmat. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 yang mengatakan demikian. Maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul orang seperti engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Pak Burhan bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat kebutuhan rumah tangga. Beliau ditempatkan di salah satu divisi sebagai sub-manager. Pak Burhan dikenal sebagai pribadi yang simpatik, pandai bergaul, dan berjiwa sosial. Menurut penuturan masyarakat di mana beliau tinggal, Pak Burhan suka membantu orang-orang yang sakit dan dalam keadaan susah, mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Karang Taruna, membantu pembangunan jalan dan sarana-sarana yang lain yang ada di kampungnya. Namun betapa terkejutnya warga masyarakat ketika mereka mendengar bahwa Pak Burhan ditangkap polisi. Beliau menyalahgunakan uang perusahaan dan menggelapkan dana perusahaan. Ternyata beliau adalah seorang koruptor, dan ironisnya beliau memanfaatkan sebagian uang hasil korupsinya untuk melakukan berbagai kebaikan. Sikap Pak Burhan menunjukkan tindakan orang yang terjerat godaan dunia. Sebagian orang mengatakan bahwa beliau terperangkap dalam hikmat dunia. Namun, bukankah hikmat dunia tersebut sangat berlawanan dengan hikmat Allah? Orang yang menggunakan hikmat dunia memakai topeng kesalehan untuk membenarkan tindakannya yang salah. Sahabat, hati-hatilah dengan jebakan hikmat dunia. Hanya orang yang takut akan Tuhan akan terlepas dari jebakan hikmat dunia. Dalam hidup ini ada banyak godaan yang mengarah kepada hikmat dunia. Bahkan kesalehan pun dapat dijadikan kedok untuk berbuat jahat. Anak Tuhan tidak boleh menimbang perkara dengan hikmat dunia. Kita harus takut akan Tuhan agar hidup dalam hikmat-Nya. Sahabat, kalau kita membaca dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10, di sana dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bila kita takut akan Tuhan, bukankah berarti kita harus taat, menuruti dan mengikuti semua perintah-Nya sepenuhnya dan seutuhnya? Satu bagian pun tidak boleh diabaikan atau dilalaikan. Bila kita mengabaikan atau melalaikan satu bagian saja, bukankah kita berpotensi atau cenderung melanggarnya? Dan disitulah kita akan kekurangan, bahkan kehilangan hikmat. Salomo pernah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengajukan permintaan lewat mimpinya di Gibeon. Jawaban yang diberikan Salomo sungguh amat sangat luar biasa. Ia tidak meminta suatu pun yang menyenangkan dirinya, tetapi ia meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsanya. Permintaan ini menunjukkan kualitas dirinya yang tidak egois sebagai seorang raja dan pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. Ia merasa tidak sanggup menjadi seorang pemimpin tanpa tuntunan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Prioritas yang ditunjukkan oleh Salomo dalam kepemimpinannya adalah hidup yang berpusat kepada Tuhan
dan mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini yaitu rakyat yang dipimpinnya. Ini nyata sebagaimana dikatakannya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 yang mengatakan demikian. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Sahabat, sesungguhnya setiap kita pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Mungkin kita menjadi pemimpin di kantor tempat kita bekerja, menduduki posisi kepemimpinan tertentu dalam struktur organisasi gereja, bahkan dalam kehidupan keluarga. Orang tua menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang kakak bisa menjadi pemimpin bagi adiknya. Bahkan kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dalam kemampuan menguasai diri, mengendalikan emosi, berupaya bersikap rendah hati, bijaksana dalam mengambil keputusan dan berbagai pertimbangan. Sahabat, Salomo telah memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa berhikmat. Orang yang memiliki hikmat yang benar akan menata niatnya agar berkenan bagi Tuhan. Apakah niat kita sesuai dengan kehendaknya? Mengawali tahun 2026 ini, marilah kita memeriksa isi doa kita. Apakah isi doa kita hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Ataukah sudahkah kita memohon sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Ya Tuhan, mengawali tahun 2026 ini, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mengingat pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Pemeliharaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang sungguh-sungguh kami rasakan dan hayati selama ini. Berilah kami senantiasa hati yang penuh kerinduan untuk terus mau datang dekat pada Tuhan, untuk mengenal Dikau semakin dalam, sehingga kami semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Peliharalah kehidupan rohani kami, berilah kami kesehatan yang baik, lindungi dan sertai kami selalu. Berkatilah keluarga kami dan usaha pekerjaan kami. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bimbinglah seluruh aparat pemerintah yang ada, agar mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, bersikap benar, adil, dan jujur, dapat mengayomi masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang layak, kehidupan yang benar-benar aman dan penuh damai sejahtera. Tolonglah mereka-mereka yang tertimpa bencana alam, agar semua masalah dapat teratasi dengan cepat, dan mereka selalu boleh mendapat bantuan-bantuan yang diperlukan. Akhirnya kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini, agar semua yang kami lakukan berjalan baik, aman, dan lancar. Inilah seruan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.